Assalamualaikum teman-teman, saya Rafael. Kali ini saya akan membahas mengenai kalor. A. Suhu. Suhu adalah ukuran yang menunjukkan derajat panas. Satuan suhu yang dipakai ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Satuan internasional suhu adalah Kelvin. Berikut ada perbandingan keempat satuan suhu. C banding R banding F banding K sama dengan 5 banding 4 banding 9 dalam kurung tambah 32 banding 5 tambah dalam kurung 273. Jika terdapat satuan suhu yang tidak diketahui, dapat menggunakan rumus berikut. X kurang A per B kurang A sama dengan Y kurang C per D kurang C. X sama dengan suhu benda pada termometer 1, A sama dengan titik beku termometer 1, B sama dengan titik uap termometer 1, Y sama dengan suhu benda pada termometer 2, C sama dengan titik beku termometer 2, D sama dengan titik uap termometer 2. B. Pemuaian. Pemuaian dapat diartikan sebagai pemanjangan, perluasan, atau volume benda yang bertambah akibat terkena panas. Pemuaian ada 3, yaitu pemuaian panjang, hanya dialami oleh benda padat. Contohnya rel kereta yang diberi celah. Rumus L2 sama dengan L1 dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung alfa kali delta T tutup kurung. L2 sama dengan panjang akhir, L1 sama dengan panjang awal. Keduanya dalam satuan meter. Alfa sama dengan koefisien Y panjang dengan satuan per derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Pemuaian luas dialami oleh benda padat. Contohnya pemasangan jendela kaca yang diberi celah. Rumus A2 sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung beta dikali delta T tutup kurung. A2 sama dengan luas akhir, A1 sama dengan luas awal. Keduanya dalam satuan meter kuadrat. Beta sama dengan koefisien Y luas dengan satuan per derajat Celcius. Pemuaian volume dialami oleh semua benda. Contohnya ketika mendidih air akan tumpah dari panci. Rumus V2 sama dengan V1 dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung gamma dikali delta T tutup kurung. V2 sama dengan volume akhir, V1 sama dengan volume awal. Keduanya dalam satuan meter kubik. Gamma sama dengan koefisien Y volume dengan satuan per derajat Celcius. C. Kalor. Disebut juga energi panas. Suhu benda akan naik jika menerima kalor. Suhu benda akan turun jika melepas kalor. Rumus kalor jika benda tidak mengalami perubahan wujud. Q sama dengan mc delta T, mencair. Q sama dengan ml, menguap. Q sama dengan mu. Q sama dengan kalor dengan satuan joule. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu sama dengan T2 kurang T1 dengan satuan derajat Celcius. T2 sama dengan suhu akhir, T1 sama dengan suhu awal. Keduanya dengan satuan derajat Celcius. L sama dengan kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. U sama dengan kalor uap dengan satuan joule per kilogram. D. Asas Black berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Secara matematis, Q lepas sama dengan Q terima. M1 C1 dalam kurung T1 kurang TA tutup kurung sama dengan M2 C2 buka kurung TA dikurangi T2 tutup kurung. M1 sama dengan massa benda suhu tinggi, M2 sama dengan massa benda suhu rendah. Keduanya dalam satuan kilogram. C1 sama dengan kalor jenis benda suhu tinggi, C2 sama dengan kalor jenis benda suhu rendah. Keduanya dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. T1 sama dengan suhu awal benda suhu tinggi, T2 sama dengan suhu awal benda suhu rendah, TA sama dengan suhu akhir benda keduanya. Ketiga-tiganya dengan satuan derajat Celcius. E. Perubahan wujud benda. Perhatikan gambar berikut ini.
1. Membeku, yaitu dari cair ke padat. 2. Mencair, yaitu dari padat ke cair. 3. Menguap, yaitu dari cair ke gas. 4. Mengembun, yaitu dari gas ke cair. 5. Menyublim, yaitu dari padat ke gas. 6. Mengkristal, yaitu dari gas ke padat. Tanda panah warna biru yaitu melepas kalor. Tanda panah warna jingga yaitu menerima kalor. F. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel. Panas yang dipindahkan dipengaruhi bahan zat perantaranya. Contohnya ketika kita mengaduk kopi panas menggunakan sendok besi akan terasa panas. Konveksi yaitu perpindahan melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel zat. Contohnya air yang direbus dalam panci. Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya radiasi api unggun dan panas matahari. G. Konduktor dan isolator panas. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan kalor, benda dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor panas yaitu benda yang menghantarkan panas dengan baik. Contohnya logam besi, baja, seng, tembaga, aluminium, kaca, air, dan udara. Saat konduktor dipanaskan, atau penyusun konduktor akan bergerak lebih cepat, atau merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Semakin panas, semakin cepat atom konduktor bergerak. Pergerakan atom-atom ini juga mengakibatkan benda memuai. Isolator panas yaitu benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Contohnya serat kain, karet, plastik, dan kayu. Isolator merupakan penghantar panas yang buruk karena lambat dalam menghantarkan panas. Isolator panas dimanfaatkan pada alat-alat rumah tangga seperti pegangan wajan atau panci. H. Pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Konduktor dan isolator panas banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pemanfaatan benda-benda konduktor dan isolator panas. Cerek dan wajan merupakan alat masak yang memanfaatkan konduktor dan isolator. Konduktor panas terdapat pada bagian wadah yang terbuat dari logam. Isolator panas terletak pada bagian pegangan yang dilapisi ebonit atau kayu. Setrika yang memanfaatkan sifat konduktor pada bagian alas setrika yang terbuat dari logam. Hal ini dikarenakan di dekat logam tersebut terdapat elemen pemanas yang menjadi sumber panas setrika. Isolator terletak pada bagian pegangan dan bagian atas badan setrika. Termos air biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Termos menggunakan konduktor dan isolator. Air dalam termos akan tetap panas karena kalor tidak dapat merambat keluar. Dinding luar termos dibuat dari kaca yang mempertahankan energi panas dalam termos. Di antara dinding luar dan dalam terdapat ruang hampa udara atau vakum. Ruang vakum berfungsi sebagai isolator karena panas tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Solder merupakan peralatan listrik untuk membuat rangkaian elektronik. Konduktor terletak pada bagian logam dan ujung pemanas, sedangkan isolator terletak pada bagian pegangan yang terbuat dari plastik. Obeng memanfaatkan konduktor dan isolator agar pengguna aman saat memperbaiki perangkat listrik. Bagian konduktor terletak pada bagian logam dan isolator pada bagian pegangan. Agar lebih memahami materi kalor, yuk kita lihat soal dan pembahasan kalor di Kalor Part 2.